Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar di tema 5. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan belajar, Tuhan pimpin kami sehingga kami boleh mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Ya anak-anak, selamat pagi. Mari kita buka buku kita di tema 5, halaman 23. Nah, anak-anak perhatikan di halaman 23, di sini ada bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf, ya. Nah, anak-anak coba perhatikan bacaannya. Ibu baca di paragraf pertama, nanti kalian lanjutkan di paragraf berikutnya ya. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia. Geografis adalah letak suatu negara di permukaan bumi. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia terletak di sebelah selatan Indonesia. Samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra India di sebelah barat Indonesia. Nah, anak-anak perhatikan di halaman 24. Di sini kita mencari pikiran utama atau pokok pikiran dan informasi penting. Ya, perhatikan di kolom atau di tabel halaman 24. Ya, misalnya paragraf 1. Pokok pikirannya adalah, kalian lihat di halaman 23. Letak geografis Indonesia atau letak geografis adalah letak suatu negara di permukaan bumi. Kemudian, informasi pentingnya, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua mengapit Indonesia adalah benua Asia dan Australia. Nah, ini di informasi penting ini kalian tulis sampai titik ya, sampai Samudra India di sebelah barat Indonesia. Jadi kalian kerjakan sampai titik. Kemudian misalnya yang paragraf kedua, perhatikan. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah. Nah, itu adalah masuk di pikiran pokok paragraf kedua. Informasi pentingnya, informasi penting di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Nah, nanti yang paragraf ketiga kalian bisa cari pokok pikirannya dan informasi penting, ya. Nah, anak-anak sekarang perhatikan lagi di halaman 25. Nah, apa yang kalian lihat? Di sini ada gambar peta ya. Nih, kalian lihat ya gambar peta. Nah, apa sih peta itu? Peta adalah gambar permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang data dengan skala tertentu. Ya. Nah, Indonesia ini sangat luas wilayahnya ya, dan terdiri dari berbagai pulau ya. Nah, di sini ada peta ya. Nah, biasanya pulau-pulau yang besar yaitu ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Jawa, ada Bali ya. Nah, anak-anak, dalam peta ini ada juga komponen peta, antara lain yaitu judul peta, garis tepi, kemudian skala peta, ada arah mata angin, ada garis astronomi, ada warna, legenda, dan ada inset. Nah, anak-anak, wilayah Indonesia ini sangat luas ya. Jadi Indonesia ini 2/3 dari wilayah Indonesia ini adalah lautan. Ya, makanya Indonesia disebut negara maritim. Nah, anak-anak, selain Indonesia disebut negara maritim, Indonesia juga disebut negara agraris. Mengapa Indonesia disebut negara agraris? Karena sebagian besar wilayah atau sebagian besar penduduk Indonesia itu adalah pekerjaannya bercocok tanam ya, atau bertani.
Nah, coba kalian lihat di halaman 36. Di situ ada gambar gunung ya. Gambar gunung ini menandakan bahwa di sekitar gunung ini ada tanah yang subur. Makanya tanah ini dimanfaatkan oleh beberapa penduduk ya, oleh sebagian besar penduduk untuk bercocok tanam ya, untuk bercocok tanam. Kemudian di sebelahnya juga ada gambar pantai. Nah, pantai ini juga dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, yaitu untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, misalnya ikan, terumbu karang dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kita harus mempertahankan atau mengolah sumber daya alam dengan sebaik mungkin ya. Jangan sampai sumber daya alam ini tidak dikelola dengan tidak bagus, tapi sumber daya alam ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya ya, kita buka juga halaman 37, yaitu usaha persatuan dan kesatuan. Ya, kita ingat Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda ini didirikan oleh beberapa pemuda beberapa puluh tahun yang lalu ya. Pada tanggal 28 Oktober, para pemuda Indonesia dari berbagai daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini tujuannya adalah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Nah, usaha untuk mempersatukan atau usaha untuk mempertahankan negara kesatuan Indonesia ini ya, dulu juga dengan didirikan organisasi Budi Utomo ya. Nah, Budi Utomo ini didirikan oleh para mahasiswa, yaitu Cipto Mangunkusumo, Sutomo, Gunawan, dan Aryo Tirto Kusumo. Nah, tujuannya apa anak-anak? Tujuan mendirikan Budi Utomo adalah untuk memajukan pengajaran, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Kemudian memajukan industri juga teknik dan menghidupkan kembali kebudayaan. Nah, anak-anak, kita sebagai anak-anak Indonesia, kita wajib menjaga dan mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia, yaitu dengan bersatu ya, bersatu, kita menjaga persatuan dan kesatuan seperti yang sudah dicetuskan oleh para pemuda Indonesia beberapa tahun lalu, yaitu dengan Sumpah Pemuda ya. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kalian bisa baca lagi di halaman 34 sampai 39 ya. Semoga kalian mengerti dan kalian dapat memahami. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, selamat pagi.